أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Baik, wahai saudara dan saudariku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kita akan menjelaskan apa saja perkara yang dilakukan oleh orang yang selesai tawaf. Jadi apa saja yang dilakukan oleh orang-orang yang telah menyelesaikan ibadah tawafnya. Yang pertama adalah mengerjakan sholat 2 rakaat. Setelah selesai tawaf, kerjakan sholat 2 rakaat. Setelah selesai tawaf, ada sholat sunnah 2 rakaat. Yang tadi sudah sempat juga kita singgung. Ini yang pertama. Di mana mengerjakannya? Sunnahnya di belakang maqam Ibrahim jika memungkinkan. Jika tidak memungkinkan, maka ya cari tempat-tempat yang bisa kita melaksanakan sholat 2 rakaat ini. Kemudian yang kedua, minum air zam-zam. Hikmahnya kenapa? Karena kita akan melanjutkan ritual yang berikutnya, yaitu sa'i antara Safa dan Marwah. Jadi kita butuh asupan tenaga baru. Jadi asupan tenaga baru itu bisa jadi istirahat sejenak dan minum, karena kita sudah kehausan gitu. Di saat tawaf itu 7 kali putaran bisa sampai berapa menit gitu. Mungkin ada yang sampai berjam-jam lamanya karena saking padat dan ramainya jamaah. Jadi istirahat sejenak dengan sholat 2 rakaat yang kita lakukan, kemudian disunnahkan untuk minum air zam-zam. Bahkan dalam hadis yang lain Rasulullah SAW pernah menumpahkan bagian air zam-zam itu di atas kepala beliau agar memang lebih segar untuk melanjutkan ibadah yang selanjutnya. Nah, di saat minum air zam-zam itu, karena memang air zam-zam adalah air yang barokah, di saat kita minum air zam-zam boleh untuk berdoa. Apa saja doa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala di saat minum air zam-zam tersebut. Karena Rasulullah SAW mengatakan, "Ma'u zamzam lima syuribalah." Air zam-zam itu sesuai dengan niat peminumnya, sesuai keinginan dan doa atau harapan bagi orang yang meminumnya. Artinya kalau seorang ingin meminum air zam-zam, dia memohon kepada Allah. Apa harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala? Apa keinginannya kepada Allah? Minta. Karena itu adalah disunnahkan untuk melakukan hal tersebut. Baik. Hal yang dilakukan berikutnya setelah tawaf adalah disunnahkan muwalat antara ibadah tawaf dengan sa'i. Apa itu muwalat? Muwalat itu ada kesinambungan, keberlanjutan antara satu ibadah ke ibadah yang berikutnya. Walaupun kata para ulama ini tidak wajib hukumnya. Tidak wajib setelah mengerjakan tawaf harus langsung sa'i antara Safa dan Marwah. Tidak wajib hukumnya. Tapi sunnah kata para ulama dilakukan muwalat ini berkesinambungan antara ibadah tawaf dengan sa'i. Jadi kalau kita sudah selesai tawaf, jika memungkinkan untuk langsung mengerjakan sa'i setelah kita sholat 2 rakaat setelah minum zam-zam, langsung kerjakan sa'i, ini afdal. Jadi tidak terputus dengan aktivitas yang lain. Tidak terputus dengan aktivitas misalnya makan dulu atau istirahat lagi ke hotel, pulang dulu, habis tawaf pulang dulu ke hotel, istirahat dulu, setelah itu balik lagi untuk mengerjakan sa'i. Walaupun boleh, silahkan, tidak mengapa. Hanya saja sunnahnya tidak dilakukan. Baik. Dan yang berikutnya yang dilakukan setelah tawaf adalah langsung memulai menuju Bukit Safa. Jadi setelah minum zam-zam tadi, kita langsung mengerjakan sa'i, langsung menuju Bukit Safa seraya membaca firman Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran Allah SWT mengatakan, Innas safa wal marwata min sya'airillah, faman hajjal baita aw i'tamara, fala junaha alaihi an yattawafa bihima.
wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Nah, ayat ini disunnahkan untuk dibaca di saat kita berjalan menuju Bukit Safa. Baik. Yang berikutnya, yang terakhir adalah berjalan menuju Bukit Safa seraya membaca ini tadi ayat Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Lalu yang berikutnya adalah langsung memulai menuju Bukit Safa dan memastikan kaki kita menginjak bukitnya. Jadi kalau tadi setelah kita membaca ayat Inna Safa wal Marwata menuju Bukit Safa, setelah kita sampai Bukit Safa, pastikan kaki kita menginjak bagian bukitnya tersebut. Jangan sampai kita memulai sa'i tapi kita belum menginjak bagian daripada Bukit Safanya itu. Jadi belum sampai pada Bukit Safa. Anggaplah ini adalah bagian area Bukit Safa. Area ini adalah Bukit Safanya. Nah, belum sampai kaki kita menginjak Bukit Safa ini, kita masih berada di sini sebelum Bukit Safa, kita sudah mulai mengerjakan sa'i. Terancam sa'inya tidak sah karena dia belum sampai kepada Bukit Safa. Pastikan setelah kita tawaf menuju Bukit Safa, seraya membaca ayat Inna Safa wal Marwa tadi, kemudian pastikan kaki kita menginjak bagian dari Bukit Safa yang sudah diberikan tanda atau alamat oleh panitia haji yang ada di sana. Allahu a'lam bissawab. Barakallahu fikum.